Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita sedang membicarakan satu tema yaitu bukan asal puasa. Jadi tema ini diangkat adalah karena sudah semakin dekat kita dengan puasa Ramadan. Dan tadi sudah sangat jelas sekali yang dibahas oleh Tengku Muhadzir Budiman berkaitan dengan bagaimana cara kita berpuasa yang benar sesuai dengan tuntunan dalam Islam. Ada dari sisi fikihnya, ya kan, ada sisi tauhidnya, mungkin ada sisi-sisi yang lain yang mungkin bisa disampaikan. Tafadhol. Tadi dari sisi tauhid, jadi ilmu tauhid itu kita harus benar. Nah, ini yang misalnya selama ini sudah perlu diupdate ilmu tauhidnya ini harus diupdate. Atau yang selama ini misalnya memang belum paham atau ada hal yang ragu atau banyak pertanyaan-pertanyaan tentang tauhid, ini harus diselesaikan semua ini. Sehingga masuk dalam bulan puasa, kita nanti puasa kita itu menjadi puasa yang benar, yang baik. Jangan sampai nanti kita tidak punya nilai puasanya, sehingga hasilnya menjadi seperti tema topik pembicaraan kita hari ini, yaitu menjadi puasa asalan. Betul. Nah, di samping selain itu juga kita puasa dari sisi ilmu tasawuf. Nah, ini penting juga karena ini bisa mengikis pahala puasa sehingga bisa pahala puasa itu nihil, pahala puasa itu kosong, nol. Walaupun bisa tidak batal puasa, karena masalah batal puasa itu dari sisi fikih nanti, tapi dari sisi tasawuf dia penting juga. Karena tasawuf ini kalau kita tidak pelihara, tidak kita ketahui apa saja larangan dan anjuran dalam tasawuf, dan saat kita berpuasa bisa saja nanti Baik, Tengku, kita terima dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Ananda Agama. Ya, silakan. Tafadhal Abi Husaini Panterik. Ini saya menanya sama yang itu hitam. Iya. Ini Ustaz. Saya menanya begini, ada sebuah hadis munyal Islam akan sendiri. Ya, ini saya tanyakan, apa dibandingkan puasa? Berapa umur Nabi dibandingkan? Siapa? Kemudian Sebentar, Abi, yang tadi yang pertama ni ada sebuah hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, betul. Nah, artinya dijelaskan oleh Ustaz. Yang kedua, kapan diwajibkan puasa? Apa? Dan umur berapa diwajibkan kepada Nabi? Itu saja yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ini pertanyaan tentang kapan nih? Kapan diwajibkan puasa? Kemudian di umur berapa Nabi diwajibkan puasa? Kemudian kaitan dengan hadis tadi bagaimana? Bunyal Islamu ala khamsin itu bagaimana? Baik. Kalau kita baca dalam kitab Nihayatul Zen atau kitab fikih-fikih yang lain seperti kitab Yana, itu puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah diwajibkan puasa. Saat itu. Berarti kalau kita lihat umur Nabi berarti sekitar 52 tahun. Itu. Pada umur Nabi 52 tahun dan 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, atau dengan bahasanya tahun kedua hijrah. Di saat itu diwajibkan puasa. Nah, itu. Kaitannya dengan hadis itu, ya hadis itu menjadi dalil bagi wajib puasa tersebut. Nah, gitu. Bisa dari itu, Ustaz, Begitu saya. Yang bunyal Islam itu. Iya, bunyal Islam. Baik. Para pemirsa CTV Allah muliakan, begitu ya tadi sudah disampaikan tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Abi Husaini di Panterik. Iya, betul. Ya. Jadi diwajibkan puasa itu adalah pada tahun kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Ya, setelah Rasulullah 2 tahun di kota Madinah, lalu turunlah ayat-ayat yang memerintahkan beliau untuk berpuasa. Betul. Tentu saja ayat yang dimaksud itu adalah ayat 185, ya kan? Iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan itu bulan Ramadan, maka berpuasalah dia. Betul.
Nah, itu kewajiban itu berdasarkan ayat ini. Adapun di 183 surat Al-Baqarah 183 itu dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud di situ adalah puasa-puasa sebelum Ramadan. Betul. Wallahu a'lam, tapi yang saya baca seperti itu. Sebagaimana diwajibkan kepada kalian, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, itu maksudnya adalah puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid. Ya. Puasa 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura dengan puasa 13, 14, 15 setiap bulan ya. Dan umat Islam ketika sudah tiba di kota Madinah sebelum diwajibkannya puasa Ramadan berdasarkan Al-Baqarah 185 tadi, mereka telah diwajibkan untuk berpuasa Asyura sebagaimana puasanya orang-orang Yahudi diwajibkan juga untuk berpuasa 11, 12, 13 yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid itu. Nah, begitu tibanya kewajiban berpuasa Ramadan, maka puasa Asyura dan Ayyamul Bid jadi puasa sunat, tidak lagi berstatus wajib. Ya, seperti itu yang saya baca. Baik, mungkin bisa disampaikan yang lainnya. Jadi tadi dari sisi tasawuf, puasa harus kita perbaiki dari sisi tasawufnya. Dari sisi tasawuf, karena ini penting, misalnya seperti bersabar. Bagaimana konsep bersabar saat di dalam bulan puasa? Karena di dalam bulan puasa ini hal-hal yang membuat kita tidak sabar itu sangat cepat, dan di bulan puasa juga sangat dianjurkan untuk kita bersabar. Betul sekali. Nah, jadi sangat menjadi sebuah tantangan. Nah, jadi oleh karena itu sabar, zuhud, tidak terlalu himmah dunia, tidak cinta dunia, walaupun dunia itu kita miliki, tapi dunia itu bukan di hati kita, cuma di tangan saja. Itulah bahasanya. Kemudian jangan ria. Ini ria cukup bahaya kan? Ada 10 penyakit hati itu yang sangat besar yang bisa memunculkan segala hal yang lain yang dapat mencacatkan ibadat kita, terutama puasa. Maka oleh karena itu tasawuf namanya tasawuf zahir. Kalau dalam kita baca kitab itu tasawuf zahir, tasawuf tentang tasawuf akhlaki. Nah, ini sabar, zuhud, ikhlas dan sebagainya. Kalau kita salat tarawih itu memang ikhlas, jangan ria. Kalau Bapak ceramah itu juga ikhlas, jangan ria. Begitu juga kalau kita baca Al-Quran, ikhlas, jangan ria. Nggak perlu kita misalnya menampakkan kepada orang, dan nggak perlu juga kita sembunyi kepada orang. Karena memang kita baca Al-Quran itu ikhlas, bukan karena manusia. Nah, itu konsep-konsep teori, itu ada teori semua. Kalau kita baca nanti kita bisa, jiwa kita itu akan terbentuk. Mungkin dengan sedikit kita perlu diskusi dengan orang-orang yang ahlinya ketika kita membaca nanti. Maka ini puasa dari sisi tasawuf itu, tasawuf zahir itu harus kita kita benahi sehingga tasawuf dari sisi tasawuf, puasa dari sisi tasawuf tidak tidak kurang nilai, tidak lecet, jadi sempurna, komplit. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini puasa dari sisi sufi, dari sisi ilmu sufi. Nah, ini puasa dari sisi sufi ini mungkin saya tidak cukup kalam untuk saya ungkapkan, tetapi ini perlu juga saya singgung juga karena secara ilmu pengetahuan ada memang puasa dari sisi sufi. Karena dari ini nanti kita bisa mengklasifikasikan ada kelompok-kelompok derajat-derajat orang yang berpuasa. Nah, puasa dari sisi sufi ini orang-orang sufi yang berpuasa atau orang-orang yang tidak sufi tetapi di saat bulan puasa dia masuk ke dalam dunia sufi. Jadi sehingga dia ada konsep sufi itu dalam bahasa singkatnya adalah ghaibatul akwan wa syuhudul haq. Jadi atau wa syuhudul mukawwin. Jadi hilang gaib, akwan, alam, dan menyaksikan yang menciptakan alam. Nah, ini terjadi konsep-konsep ini yang sangat sulit, ini derajat yang terakhir yang mungkin
saya sendiri belum bisa. Nah, tapi secara kerangka ilmu pengetahuan saya harus menyampaikannya supaya ini tidak hilang dalam pembicaraan ilmu. Jadi puasa sufi ini yang keempat ini harus kita pahami. Siapa tahu nanti ada orang yang dia selama ini sibuk dunia, saat bulan puasa dia khususkan dirinya memang untuk beribadat. Nah, dia ada guru yang mampu menangani masalah ini, dia masuk ke dunia itu. Nah, sehingga apabila 4 item ini atau 4 sudut sisi ilmu pengetahuan ini dapat kita terapkan dalam puasa kita. Di saat bulan puasa Ramadan, kita mampu menerapkan 4 sisi ilmu pengetahuan. Sisi fikih tadi dengan komplit, sisi tauhid komplit, sisi tasawuf komplit, dan sisi ilmu sufi juga kita terapkan dengan sempurna. Nah, ini mungkin puasa kita akan menjadi puasa khawasul khawas. Nah, inilah yang maksud dengan puasa khawasul khawas yang tingkat terakhir. Nah, ini orang-orang yang memang di saat bulan puasa hatinya itu 24 jam itu terpaut dengan Allah, teringat kepada Allah, zikrullah, mengingat Allah, tidak selain Allah. Gitu. Kemudian mulut dan anggota zahirnya itu memang tidak untuk dunia, tidak untuk maksiat, tidak apapun. Jadi memang fokus hatinya itu ingat syuhud Allah, menyaksikan Allah dengan konsep sufi. Sebagaimana hadis, anta'budallah ka'annaka tarahu wa in fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Itu artinya seolah-olah syuhud, menyaksikannya. Jika tidak mampu, yakinilah Allah menyaksi kita. Nah, ini hadis tentang ihsan. Nah, maka para penonton yang dimuliakan Allah, apabila 4 sisi ilmu pengetahuan ini mampu kita terapkan dalam puasa kita di saat bulan Ramadan, maka kita digolongkan derajat puasa orang khawasul khawas. Siapa orang khawasul khawas? Orang khawasul khawas itu adalah puasanya para rasul, puasanya para nabi, puasanya para siddiqin, puasanya para arifin, puasanya orang-orang saleh, puasanya orang-orang mutaqarribin, orang yang mendekatkan diri 24 jam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa terpilih di dalam bulan Ramadan dengan puasa seperti mereka, alangkah beruntungnya kita di bulan Syawal. Benar-benar kita menjadi fitrah kembali kepada suci kembali. Nah, tetapi apabila dari sisi ilmu sufi ini kita belum mampu menerapkan, maka kita usahakan dari sisi fikih, dari sisi tauhid, dari sisi tasawuf itu kita usahakan sekuat tenaga harus kita maksimalkan dalam bulan puasa ini. Kita berdoa, kita berusaha sekuat tenaga agar itu dari sisi fikih, dari sisi ilmu tauhid, dari sisi tasawuf itu harus kita terapkan dalam bulan puasa, dalam saat kita berpuasa. Maka ini akan bisa saja nanti puasa kita menjadi derajat khawas, derajat kedua, di bawah derajat khawasul khawas, derajat khawas, puasa orang khawas, orang khusus. Nah, ini puasa siapa? Ini puasa orang-orang salih, puasa orang abid, ahli yang ibadah. Nah, sudah baik. Nih, puasa para ulama. Gitu. Jadi ini kalau kita terapkan. Tetapi kalau 3 sisi ilmu fikih ini tidak sempurna kita terapkan, atau salah satunya tidak ada, apalagi fikihnya tidak ada, ini puasa awam, masuk ke derajat puasa awam. Jadi derajat paling terakhir, derajat awam. Nah, ini derajat inilah puasa orang hanya menahan dahaga dan menahan lapar dan dahaga saja. Tetapi saya tidak mengatakan juga puasa asal-asalan. Nah, puasa asal-asalan, kalau kita maknai asal-asalan itu mungkin di bawah, puasa yang tidak masuk dalam derajat awam. Jadi tidak masuk dalam derajat. Puasa di luar kelas.
Ya. Ya, puasa di luar apa koridor yang dilegalkan dalam agama. Nah, ini puasa asal-asalan. Artinya puasa apa? Mereka yang tidak paham ilmu fikih tentang puasa, tidak tahu apa saja yang membatalkan puasa, tidak tahu apa saja yang diwajibkan dalam puasa, tidak tahu apa saja rukun-rukun puasa, tidak tahu apa saja syarat-syarat puasa. Ini tidak tahu, tapi mereka berpuasa karena puasa itu menjadi ritual bagi mereka. Setiap 1 tahun puasa, setiap 1 tahun puasa sudah menjadi adat. Ya, sedikit mungkin Tengku perlu dijelaskan juga berkaitan dengan mungkin puasa yang paling sulit. Kalau mungkin menahan makan minum, berhubungan suami istri di siang Ramadan itu saya kira semua kita kaum muslimin sudah mampu, ya kan? Tapi kalau misalnya puasa seperti Maryam, puasa seperti Nabi Zakaria yang tidak berbicara ketika puasa mereka, ini susah juga dilakukan. Apalagi memang paling susah pada diri kita adalah untuk tidak bicara, ya. Di zaman medsos sekarang juga mungkin lebih susah lagi kan? Ya, tidak, ya. Susah untuk tidak menggunakan medsos. Iya, betul. Ya, saat puasa kita mungkin bisa tidak makan, bisa tidak minum, tidak berhubungan sama istri, tapi kebencian terus disebarkan melalui medsos, hoax terus disebarkan, fitnah terus disebarkan. Itu bagaimana tuh? Itu apa puasa yang menahan makan minum dan hubungan suami istri kalau kebencian masih ditebarkan? Ya, itu seperti apa? Jadi kalau ini masuk dalam tadi bahasa sufi, tidak berbicara, jadi sibuk hatinya, memang menutup mulut. Atau berbicara, tetapi bicaranya itu yang baik, artinya yang punya nilai akhirat. Oke. Nah, kemudian perlu saya jelaskan juga, makanya kita sekarang perlu juga baca tasawuf modern. Artinya apa? Tasawuf modern itu update tasawuf juga. Artinya kalau dulu mungkin kita fokus bahaya-bahaya di dalam berbicara adalah pada mulut. Kalau sekarang mungkin kalau menurut saya fokus bahayanya fokus bahaya bukan di mulut saja. Jari ya? Jari gitu. Nah, jadi orang pegang, dia nggak bicara tapi jarinya main sebar hoak, main apa? Fitnah, itu dia fitnah, kebencian dalam grup WA atau sebagainya. Nah, ini masuk kalau menurut saya ini apa? Masuk dalam bahaya lisan. Atau kalau kita off-kan aja selama Ramadan gimana nih? Maksudnya dari medsos kita tidak aktif di grup, kita tidak aktif di Facebook dan seterusnya. Bagaimana pandangan Tengku? Apakah sampai harus ke sana? Betul. Berhenti total atau seperti apa? Ya. Selama Ramadan. Baik, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.